Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, welcome back. Ketemu lagi dengan saya, Diga Johansa. Kita akan ketemu dengan mata kuliah administrasi perpajakan atau tax administration. Yang pasti nanti kita akan seru-seruan ngebahas tentang what is tax, apa itu pajak, apa itu fungsi pajak, dan anything about tax. Everything is tax. Kenapa everything is tax? Karena ya segala sesuatu pasti akan kena pajak. Selama kita tinggal di suatu negara pasti kita akan dikenakan pajak. Dulu ingat waktu zaman teman-teman kuliah atau zaman saya dulu kuliah, dosen saya pernah bilang ada dua hal yang tidak bisa dihindari di dunia ini. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah pajak. Wah, begitu effortnya luar biasa ya pajak ya. Mempengaruhi semua lini ya, karena emang sekali lagi pajak ini adalah salah satu sumber pendapatan di dalam sebuah negara. Makanya setiap negara pasti ada namanya tax pajak, termasuk kita mau beli makanan, mau beli mobil, mau beli motor, mau beli anything products, itu biasa selalu ada tax. Oke, kali ini itu secara singkatnya. Kali ini kita tidak akan membahas dulu lebih detail dulu nanti mengenai pajak. Yang pasti saya ingin menjelaskan tentang RPS dulu ya teman-teman ya. Kita akan jelaskan dulu tentang rencana pembelajaran kita selama semester, ngapain aja nanti kita akan bahas. Oke. Ini teman-teman nanti kita akan bahas pokoknya tujuan dari atau capaian pembelajarannya, itu teman-teman kurang lebih harus bisa mengetahui tentang manajerial atau pembayaran nanti dalam pajak atau tarif-tarif pajak gitu, terus mengetahui konsep perpajakan, mengetahui kondisi-kondisi perpajakan yang ada di Indonesia gitu, mengaplikasikan pengelolaan pajak di Indonesia, terus menganalisis pengelolaan pajak juga di Indonesia. Pokoknya nanti kita akan bahas mengenai itu semua. Nanti kita akan bahas tentang tadi pengertian, fungsi, tujuan, terus kita juga mengetahui tentang pajak pertambahan nilai, terus kita akan mengetahui tentang pajak penghasilan, terus ada juga pajak penjualan atas barang mewah, dan pokoknya kita akan per pasal demi pasal kita akan bahas nanti tentang perpajakan. Oke. Ini sumber-sumbernya, ada sumber-sumber dari teman-teman banyak banget tentang pembahasan tentang pajak, mau mengenai tentang akuntansi perpajakan maupun yang lainnya. Ini sumbernya. Terus ada media pembelajarannya. Ada nanti kita akan ada hitungan, nanti juga kita ada menggunakan saat ini kita walaupun secara virtual, yang penting teman-teman semuanya paham, dapat dipahami. Dan kalau teman-teman nanti tidak dapat memahami ya teman-teman nanti bisa merewind, bisa mengulang kembali apa yang sudah saya jelaskan. Oke, jadi teman-teman nanti khususnya dalam perhitungan, dan nanti juga sampai kita akan jika waktunya tepat kita akan pembelajaran secara offline juga khususnya dalam hitungan. Oke, ini rencana pembelajaran selama semester. Pokoknya kita akan bahas satu-satu mengenai tentang pajak semuanya. Jadi teman-teman kita akan having fun, kita akan senang-senang ya nanti. Enggak liliran lah ya, pasti ini pajak ini sangat bermanfaat buat teman-teman, apalagi pengetahuan itu tentang pajak, dan teman-teman harus tahu itu. Dan ini karena ini bekal banget buat teman-teman, apalagi nanti teman-teman berkecimpung di dunia kerja maupun usaha pasti akan ketemu lagi dengan pajak. Oke. Ini kurang lebih nanti selama satu semester ke depan ya, mudah-mudahan nanti teman-teman harus siap dan banyak baca-baca saja dari sekarang supaya nanti kita bisa discuss, atau nanti teman-teman juga ingin membahas tentang materi-materi seputar pajak lainnya, monggo silakan nanti diusulkan saja ke saya ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng, kita akan sharing bareng-bareng juga mengenai apa aja sih yang harus kita bahas gitu. Oke, selanjutnya selain rencana pembelajaran semester, teman-teman harus paham dalam mekanisme pemberian nilai, khususnya assessment yang akan saya berikan kepada teman-teman. Jelas penilaian mata kuliahnya adalah nanti ada ratingnya, ada A, B, C, dan D, apalagi E gitu. Nah, kalau saya pribadi yang pasti teman-teman harus memperhatikan nilai atau bobot nilainya.
Oke, di antaranya teman-teman harus memperhatikan UTS, harus teman-teman perhatikan UAS-nya, nanti teman-teman harus memperhatikan tugasnya, teman-teman juga nanti harus memperhatikan kehadirannya. Yap, komponen-komponen itu teman-teman harus memperhatikan itu, dimulai dari UTS, UAS, tugas, dan kehadiran. Ingat, semuanya sangat berpengaruh, semuanya sangat berperan. Jadi teman-teman tolong perhatikan tadi bobot-bobot masing-masingnya. Kalau teman-teman sudah memenuhi semuanya, sudah mencukupi semuanya, maka teman-teman akan mendapatkan yang teman-teman harapkan. Ya sudah, ini seperti itu. Saya nggak akan sulit memberikan nilai A, B, C gitu jika teman-teman khususnya gini, saya tidak akan kesulitan memberikan nilai A kalau teman-teman sudah memenuhi kualifikasi ini. Namun jangan harap teman-teman kalau jarang hadir, tugas jarang dikerjain, jangan berharap teman-teman akan mendapatkan A. B juga agak mending lah, paling C lah, saya kasih bonus ya. Kalau enggak, ya kalau udah jarang hadir, jarang ngasih tugas, UTS nggak masuk, UAS nggak masuk juga, nanti saya akan kasih bonus dapat E. Oke, itu saja teman-teman ya. Mudah-mudahan ini prolog singkat buat teman-teman semua, biar ini pembelajaran juga buat teman-teman semua. Yuk kita sama-sama sharing, sama-sama berbagi pengalaman juga. Kita akan bahas tuntas mengenai nanti tentang pajak. Oke, seperti itu. Don't worry, be happy. Jangan dulu berpusing-pusing. Ini hanya baru pemanasan. Kita akan mulai nanti next week. Untuk di kesempatan yang selanjutnya, kita sudah akan mulai masuk ke materi yang lebih seru lagi. Pokoknya jangan dulu berpikir yang pusing-pusing dulu. Yang penting kita have fun dulu, oke? Kalau teman-teman sudah mengosongkan gelas yang kosong, maka ilmu sekecil setetes air pun itu akan masuk ke dalam gelas tersebut. Namun kalau teman-teman gelas itu penuh dan tidak mau menerima dan menganggap segala suatu hal itu akan berat, maka teman-teman ya sampai kapanpun nggak akan paham mengenai itu. Oke, itu saja pesan saya buat teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.